bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Benih itu adalah sabda Allah, penaburnya adalah Kristus. Setiap orang yang datang kepadanya akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar,
akan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Benih itu adalah sabda Allah, penaburnya adalah Kristus. Setiap orang yang datang kepadanya akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi
di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Benih itu adalah sabda Allah, penaburnya adalah Kristus. Setiap orang yang datang kepadanya akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita.
syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang Maha Tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada-Mu, ya Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada-Mu, ya Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi
Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, Engkaulah pertolonganku, jangan membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta kita. Saudara-saudara kasih, kita sudah memasuki minggu biasa yang ke-11. Apa yang kita renungkan hari inilah sabda Yesus. Ia mengatakan bahwa kerjaan Allah itu seumpama biji sesawi, tidak menonjol, tidak bisa dilihat. Tapi kalau sudah tumbuh, dia akan di atas segala pohon sayuran. Kita harus mewartakan kerjaan Allah juga, tidak perlu menonjol, tidak perlu dipuji, tidak perlu mendapat untung. Tapi biarkanlah kerjaan Allah itu bertumbuh, karena dia akan menang pada waktunya. Marilah kita mohon ampun atas dosa kita. Mungkin belum sempurna dalam mewartakan kerjaan Allah itu, dalam menghayati kerjaan Allah. Mungkin masih banyak sayuran-sayuran lain yang lebih penting daripada biji sesawi kerjaan Allah itu. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang menabur benih kerajaan Allah yang kini telah tumbuh menjadi pohon rindang. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau yang menaburkan benih kerajaan Allah dan sampai kini tetap memeliharanya. Kristus, kasihanilah kami. Engkau yang menumbuhkan benih kerajaan Allah sehingga kami mampu bergerak mewartakan sabdamu. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang ada di sisi Bapa, kasihanilah kami. Dan Engkaulah Tuhan bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menaburkan benih kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami memberilah kami kerelaan untuk ikut serta memperkembangkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami semakin diwarnai cinta kasih, keadilan dan damai sejahtera. Dengan pengantar Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Yeskiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda.
Dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, telah mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, refrein, sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi namamu, ya Tuhan yang maha tinggi. Memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Refrein. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Refrein. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak akan kecurangan padanya. Refrein. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, toh hati kami tabah. Tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh, sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, beginilah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ada orang yang menaburkan benih di tanah. Pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun.
benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa kita hendak membandingkan kerjaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerjaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala jenis sayuran yang lain, mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara kekasih, kenapa Yesus menyampaikan perumpamaan ini? Anggapan orang Yahudi, kerajaan Allah akan segera nampak. Termasuk juga Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan atau memperkenalkan tokoh yang akan datang sesudahnya, ia sangat mendesak. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohonnya tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Sangat mendesak. Tetapi ketika Yesus datang, tidak ada apa-apa terjadi. Penjajah tetap ada, tidak diusir. Orang berdosa tetap ada. Malah Yesus tidak menegur Herodes yang memenjarakan Yohanes Pembaptis. Yesus membiarkan kejahatan. Padahal Yohanes Pembaptis sudah mengerti kapak sudah tersedia pada akar pohon, tinggal ditebangnya tidak menghasilkan buah. Jadi pengadilan akan segera terjadi. Orang-orang jahat disingkirkan, orang-orang baik itu akan mendirikan kerajaan Allah. Dan orang-orang punya harapan seperti itu. Dan Yesus boleh katakan ditantang, ditagih seperti itu di mana-mana. Untuk itulah Yesus perlu menjelaskan sebenarnya kerajaan Allah itu apa. Lalu dia memberikan satu perumpamaan atau dua perumpamaan tadi. Yang pertama, kerajaan Allah itu seumpama seorang penabur menaburkan benih. Dia pulang tidur, dia tidak tahu bagaimana benih tumbuh. Tumbuh sendiri. Dia bangun, tidur bangun sampai benih itu menghasilkan buah. Dia tidak campuri. Dia menunggu saja sampai musim menuai tiba. Lalu dia menuai. Jadi kerajaan Allah seperti itu juga. Tidak akan kelihatan. Tidak akan hebat-hebat. Dan kita tak bisa campuri. Kerajaan Allah bertumbuh sendiri. Tidak bisa dipaksakan cepat. Tidak bisa dihalangi.
kita tidak bisa menghambat pertumbuhan benih, jadi bisa juga mempercepatnya. Seperti itulah kerjaan Allah. Jadi orang harus memahami itu. Jadi jangan selalu menuntut kerjaan Allah harus segera kelihatan sekarang. Seperti diharapkan oleh orang Yahudi kepada Tuhan Yesus. Lalu dia melanjutkan perumpamaan kedua. Kerjaan Allah itu merupakan biji sesawi. Kalau saya pernah dikasih lihat pohon ini sebenarnya bukan sawi, tapi tidak tahu kenapa dalam Indonesia disebut sawi. Itu semacam pohon perdu. Memang agak tinggi daripada sayur. Bijinya sangat kecil. Mungkin sebesar biji tembakau, kalau pernah lihat biji tembakau. Memang sangat kecil dan tidak kelihatan, nampak tidak kelihatan. Nah ini jadikan Yesus perumpamaan. Bahwa kalau kerjaan Allah itu seperti biji sesawi yang amat kecil, tidak menarik, tidak kelihatan. Tetapi kalau ditanam, dia akan bertumbuh dan seperti pohon sesawi atau lebih tinggi dari pohon sesawi, sehingga bahkan cabang-cabangnya bisa tempat bersarang burung-burung. Tidak ada sayur yang bisa menampung burung-burung untuk bersarang, tapi inilah namanya perumpamaan. Jadi kurang menarik, tidak kelihatan, sederhana. Ini tidak usah kita lihat cari kerjaan Allah yang hebat-hebat. Dan kita juga lihat bahwa Yesus mewartakan kerajaan Allah itu dengan sangat sederhana. Boleh berjalan-jalan dulu, lihat orang yang dianggap bisa dilibatkan dalam pendirian kerajaan Allah. Dia panggil murid-murid yang sederhana, tidak mulai dengan tokoh agama di Yerusalem, dengan para pemimpin bangsa. Tidak mulai dengan itu, mulai dengan sederhana. Tidak menonjol. Tapi lama-kelamaan, setelah Roh Kudus turun, ternyata kan yang mulai menyebar ke seluruh dunia. Nah, sekarang di gereja sudah meliputi seluruh dunia. Sudah 1,3 miliar umat Katolik dan 2 miliar lebih orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Tidak sangat cepat dalam 2000 tahun, pelan-pelan saja. Dan itu tidak perlu hebat-hebat. Sebab kerajaan Allah bukan organisasi, bukan gedung-gedung yang mewah. Ya. Kalau kita lihat di YouTube, ada sekian gedung gereja mewah di dunia, mungkin hanya satu yang bukan Katolik, dimiliki oleh gereja Ortodoks, tapi selebihnya gereja Katolik semua. Tapi bukan itu disebut kerajaan Allah. Disebut kerajaan Allah di situ adalah sikap, yang memiliki sikap kerajaan Allah. Yesus mendirikan kerajaan Allah dengan dasar 8 sabda bahagia. Kalau kita ikut melaksanakan 8 sabda bahagia, berarti kita sudah ikut menumbuhkan kerajaan Allah. Kalaupun kita membangun gereja yang bagus-bagus, tapi semangat 8 sabda bahagia tidak di dalamnya, itu bukan kerajaan Allah. Itu kerajaan Allah disulap menjadi kerajaan dunia. Kalau kita di dalamnya tidak mengandalkan Tuhan, jadikan iman kita sebagai suatu simbol dunia saja. Ketika dulu tahun 1965 dikatakan pecah pemberontakan PKI. Orang ramai-ramai memeluk Kristen, Islam dan semua agama lain. Hanya untuk bersembunyi, sebab kalau tidak dianggap PKI. Itu bukan seperti itu dimaksudkan.
biar kita berjumlah banyak. Tidak ada kerendahan hati satu sama lain. Tidak mengandalkan Tuhan. Tidak miskin di hadapan Allah. Kerjaan Allah tetap tidak ada. Kalau kita tidak punya semangat murah hati, tetap kita jauh dari kerjaan Allah. Sebab dasar kerjaan itu 8 sabda bahagia. Karena itu saudara-saudara kita yang sudah ikut, boleh katakan menyetujui lewat baptisan kita menjadi warga kerajaan Allah, kita bertanggung jawab untuk turut menumbuhkan kerajaan Allah itu sesuai dengan semangatnya, bukan sesuai dengan semangat kita. Karena itu kita menjadi warta kerajaan Allah tidak perlu mencari popularitas. Kita melayani tidak perlu tunggu pujian. Sebab pujian itu dunia. Popularitas itu dunia. Nilai kerajaan adalah kebenaran. Sehingga kalaupun kita ditolak, kita dicaci maki, tapi kita berbuat benar, itulah kerajaan Allah. Maka Yesus mengatakan, berbahagialah kamu, jika karena namaku atau karena kerajaan Allah kamu dianiaya, kamu dicela dan difitnah, bahkan kalau dianiaya. Jangan melihat penderitaan sebagai suatu bencana, tapi suatu kebahagiaan sebab kita akan ikut serta di dalam pemenuhan kerajaan Allah kelak. Jadi kalau kita melayani, jangan mencari apa untungnya. Tapi apakah saya mau hidup saya ini berguna untuk Tuhan? Itu yang kita lihat di dalam. Apakah saya menumbuhkan kerajaan Allah itu? Atau saya menemukan kerajaan dunia? Gereja tidak perlu menonjol. Ya, kalaupun gereja kita di dunia hebat-hebat, gedungnya, tidak ada apa-apanya kalau tidak ada semangat kerajaan Allah di dalamnya. Banyak orang Katolik bangga-bangga punya sekolah, katanya sekolah favorit, gedung-gedungnya hebat-hebat, organisasinya hebat-hebat, bukan itu disebut kerajaan Allah. Itu kerajaan dunia itu. Ya boleh membanggakan kita kalau semua orang Katolik itu sudah hidup sesuai dengan 8 sabda bahagia. Kemudian saudara-saudara, kita renungkan bahwa kerajaan dunia apapun yang kita cari itu akan kalah. Kerajaan Allah tidak menarik, mungkin membosankan. Kita mau urus ini kok ada lagi tuntutan dari gereja begini. Mukain kok harus peraturannya seperti begini. Itu kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang perkawinan dianggap sebagai urusan dunia. Makanya orang menggampangkan. Di gereja Katolik terbanyak aturannya. Pindah saja di sana gampang. Kebenaran itu satu. Apakah dengan berpindah gereja Anda menjadi benar? Tuhan kan hanya satu, kebenarannya cuma satu. Tapi orang mencari kebenaran dengan caranya sendiri, dengan melanggar kebenaran. Itu artinya bahwa kita tinggalkan bibit kerajaan Allah, kita mencari bibit dunia. Demi mengamankan perkawinan kita. Seolah-olah kita sudah sah. Ya secara dunia sah. Tapi pakai seperti itu di hadapan Allah. Karena kebenaran satu. Tuhan hanya satu. Kita hanya menipu Tuhan di sebelah sana. Kenapa kita tidak selesaikan dalam gereja Katolik? Kalau memang tidak bisa selesaikan dalam gereja Katolik, berarti itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jangan kita paksakan. Kalau kita semua bersemangat kerajaan Allah.
bersemangat miskin di hadapan Allah. Orang bersemangat miskin di hadapan Allah, jadilah seluruh kehendakmu. Jangan kita ganti kepentingan kita di dalam dengan menolak kehendak Allah. Itu melawan semangat kerjaan Allah. Dan jangan lupa saudara-saudara, pada saatnya dunia ini akan selesai, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Kita tumpuk-tumpuk dunia, cari kehormatan, cari status, cari penghargaan. Itu selama di dunia. Tapi coba kita sudah selesai dunianya, itu semua hilang, tidak ada sisanya. Begitu kita mati, orang yang urus kita, kunci mobil berpindah, surat-surat berharga berpindah, tidak ada pusing lagi. Padahal kita setengah mati selama itu urus, simpan, cari, sampai kita lupa Tuhan. Akhirnya kita berangkat dengan tangan kosong. Nama kehormatan selama ini hilang lenyap. Kalaupun seorang yang sangat disegani, dihormati, berwibawa, hebat, pintar, disukai orang, tapi adakah orang masih menghiraukan jenazah kita, mengatakan, oh ini orang ketika dulu hidup hebat sekali, berwibawa di kantornya, tolong jangan dikuburkan, simpan saja di kantor itu jenazahnya. Tidak satu pun orang setuju kubur. Jadi apa yang selama kita terima sebagai penghormatan dunia, hilang semua. Orang yang tidur di ranjang yang empuk akan masuk dalam tanah yang dingin, ikut menjadi tanah. Dan yang kita sisakan adalah semangat kerjaan Allah. Apakah kita hayati selama ini? Apakah kerjaan Allah bertumbuh dalam diri kita selama ini? Itu yang kita bawa ke hadapan Allah. Bukan harta, bukan nama, bukan kehormatan yang kita bawa. Karena semua itu hanya dunia saja. Kalau kerjaan Allah sudah bertumbuh, akan menunggu semua, menghilangkan semua. Maka itu marilah kita renungkan ini. Kita turut menemukan kerjaan Allah dengan semangat kerjaan Allah, bukan semangat dunia. Kita kadang-kadang kalau untuk dunia, wah cepat. Banyak orang untuk kepentingan dunia cepat. Tapi untuk gereja, untuk pelayan, oh tidak ada waktuku, oh tidak bisa saya. Banyak. Bukan di sini. Saya sudah pegang banyak paroki dan saya alami semua di situ. Kalau ditawari minta membaca dalam misa, oh saya tidak bisa. Tapi coba pendaftaran. Untuk bahasa puisi, untuk membaca apa, ada hadiahnya. Oh, rame-rame mendaftar. Berarti kita menemukan bibit dunia, mematikan bibit kerjaan Allah. Ini bukan hal yang saya bikin-bikin, kenyataan kita semua tahu. Karena itu mari jadikan bahan renungan. Kalau kita mau diminta, jadi ketua rukun, pengurus gereja di bang ini bang itu, tidak ada waktu, rasa tidak mampu. Tapi coba dicari siapa mau calon bupati, kepala desa, rame-rame mendaftar, bahkan bayar pun jadi. Nah ini kita kejar sesuatu yang
tidak jelas tujuannya. Pujian tidak membuat kita apa-apa, malah membuat kita lupa diri. Hinaan tidak membuat kita jadi tanah. Yang penting kita berada pada kebenaran. Karena itu marilah tidak usah menonjol-nonjol dalam menghadirkan kerajaan Allah, tapi hadirkan dengan benar. Tidak usah minder kalau kita dicela, ditolak karena kita orang Katolik. Karena demikianlah kerajaan Allah di dunia ini. Nanti setelah dunia selesai berkenan Allah muncul. Dan yang kita kejar-kejar sekarang ini akan tenggelam dan musnah. Mari kita renungkan. Kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, ampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Kita bersatu dalam doa umat. Kristus bersabda, kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur dan siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Mari kita panjatkan doa kepada Allah Bapa, agar kerajaannya berkenan tinggal di antara kita. Bagi gereja Allah, Bapa, curahkanlah rahmat kesetiaan bagi gerejamu, sehingga tetap setia kepadamu di tengah-tengah perubahan dunia. Bimbinglah umatmu untuk memiliki semangat Injil, yakni semangat kemiskinan dan pelayanan, demi keselamatan sesama di dalam pesyarahan menuju kepadamu. Kami mohon, bagi negara-negara yang sedang berkembang. Bapa, berkatilah dan lindungilah negara-negara yang sedang berkembang dalam perjuangannya memajukan kesejahteraan rohani dan jasmani rakyatnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum remaja, Bapa, bimbinglah kaum remaja agar tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam iman, pengharapan, dan kasih akan Dikau. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, Bapa, tinggallah di dalam diri kami masing-masing, sehingga meskipun kami ini lemah dan hina, namun sedia menanggapi panggilan-Mu untuk terlibat dalam pewartaan kerajaan-Mu demi keselamatan segala makhluk. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang mohon doa kita. Kita berdoa untuk Ibu Maria Takbi yang mengalami sakit penyakit, dan semua saudara kita yang sakit dimanapun. Tuhan Bapa yang makasih, sudilah kiranya memandang dengan mata kasih-Mu saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan lemah fisik, khususnya
Ibu Maria Ta'wih, dan saudara-saudara kami di tempat yang lain sudah mengangkat sakit penyakit mereka, menyembuhkannya, agar boleh kembali bersyukur bergembira memuliakan nama-Mu. Kami mohon untuk saudara-saudara kami telah Kau panggil kembali ke hadirat-Mu, kami mohon keselamatan arwah bagi mereka. Itu Paulus Suli, Justina Siruran, Matias Gesek, Yosef Bare, juga untuk Cecilia Arbol Batkies, David Batkies, dan Clemencia Batkies. Untuk Marice Patricia Ham. Bapa, terima kasih sudilah kiranya bermurah hati kepada mereka yang telah menyaksikan perjalanan hidupnya di dunia ini dengan segala kelemahan dan kekurangan. Ampuni dosa-dosa mereka ya Tuhan. Apabila masih ada sisa yang mereka yang jalani, kiranya Tuhan berkenan menghilangkan itu semua, mengampuni, menghapuskan. Biarlah hamba-Mu segera berbagi dalam kerja-Mu. Kami mohon, kami bersyukur atas ulang tahun Mariani Gabrielia yang keempat. Sekaligus bersyukur juga bersama dengan Yayasan Taman Seminari Holy Angel yang hari ini menamatkan 17 anak siswa didik. Semoga Tuhan memberkati semua anak-anak yang baru tamat ini, Mariani Gabriela, agar dapat bertumbuh dengan jiwa semangat kerjaan Allah, sehingga hidup mereka sungguh berang kepadamu dan sungguh memuliakan nama-Mu. Kami mohon kita berdoa untuk hidup kita masing-masing. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan tinggal bersama kami dalam diri Kristus Putra-Mu. Engkau mengenal kami dan tahu apa yang kami butuhkan. Janganlah meninggalkan kami, tapi dampingi kami selalu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Pujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dari usaha manusia, yang kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami. Semoga Engkau berkenan menerima persembahan yang kami ajukan sebagai ungkapan syukur atas kebenaran itu. Dan semua kerajaan-Mu bertumbuh dalam hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabda itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus, Ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh Santa Pro Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu. Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkati dan datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kudus segala persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Amin. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Agar semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman
terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebaikan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul semua orang kudus dari masa ke masa, hingga berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Berilah kami damai-Mu, kasihanilah dan bantulah kami, supaya saya lalu bersih dari noda dosa dan terhindar segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, sepertikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Sakramen Maha
mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku
dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Dan seumur hidupku. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas perjamuan suci ini. Kami semua ada dalam kerajaan-Mu. Maka kami mohon semoga tubuh putra-Mu yang telah kami santap ini memberi kekuatan kepada kami untuk mengusahakan terciptanya kehidupan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat kami, hingga Engkau menggenapinya pada akhir zaman dalam kerjaan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan pengantara kami, hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita sejenak mendengarkan pengumuman. Warta Proki tanggal 12 dan 13 Juni 2021. Perayaan Ekaristi minggu depan, hari Minggu biasa yang ke-12. Perayaan Ekaristi hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, Misa jam 18.15. Para petugas, lektor pertama Ibu Nolanda Nonaros, lektor 2 Ibu Neti Mesa Arwan, doa umat Ibu Estepi Patila, PPK Bapak Firdi Kafendi, Bapak Martinus Jimong, Saudara Yosef Randa, Bapak Romanus Rosso, Bapak Yohanes Misi, dan Bapak Alosius Sandri. Warta Proki, Bapak Nolgi Rengkuan. Perayaan Ekaristi hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, Misa jam 7.30. Petugas lektor pertama Ibu Levita Pasasung, lektor kedua Ibu Sisilia Junianti, doa umat Saudari Yus Mary Ari, PPK Frater Edo HK, Bapak Cornelis Andreas, Bapak Clemens Colin, Bapak Hendrik Sampiangin, Bapak Yohanes Dudu, dan Bapak Andreas Tena. Warta Proki Bapak Mercy Pakies. Petugas pengukur suhu pada tanggal 19 Juni 2021, Agnes Sarma dan Herawati. Pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, Kori Tri Eradian dan Maria Teta. Kolekte pada hari Minggu Tubuh dan Darah Kristus, kolekte hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sebesar 798.000. Kolekte hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sebesar 1.200.000
Rp290.000. Total Rp2.088.000. Rapat Depas bersama ketua-ketua rukun, seksi dekorasi, seksi perlengkapan, seksi audiovisual, seksi ketertiban umat, seksi liturgi, dan seksi pembangunan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 jam 18.30 bertempat di lantai dasar gereja paroki. Ada tambahan, berdasarkan hasil rapat Depas bersama ketua-ketua rukun dan seksi pembangunan pada tanggal 6 Juni 2021 disepakati bahwa akan dilakukan pelelangan untuk batu yang akan diletakkan pada peletakan batu pertama pembangunan pastoral pada tanggal 27 Juni 2021 sesudah perayaan Ekaristi. Jumlah batu yang akan dilelang sebanyak 9 buah. Jumlah minimal lelang tidak ditentukan. Olehnya itu dimohon kepada umat yang bersedia melakukan lelang batu-batu tersebut untuk segera menghubungi Bapak Mercy Bakies dengan nomor HP 0852 99 36 3058 atau Bapak Albertus Randa. Kedua, selain melakukan pelelangan batu untuk peletakan batu pertama, seksi pembangunan juga akan melakukan pelelangan untuk tiang atau pilar pastoral. Adapun besarnya jumlah lelang adalah untuk satu batu atau untuk satu tiang sebesar 1 juta. Untuk setengah tiang 500.000. Olehnya itu dimohon kepada umat yang bersedia melakukan lelang tiang atau pilar pastoran untuk segera menghubungi Bapak Pemersi Bakies dan Bapak Albertus Randan. Bapak Albertus HP-nya 085 255 69 740. Dalam rangka pelaksanaan perayaan Misa HUT Paroki pada tanggal 27 Juni 2021, maka ketua-ketua rukun diberi kuota sebanyak 34 orang dari masing-masing rukun untuk menghadiri misa dalam rangka perayaan HUT Paroki tersebut. Demikian warta paroki pada malam hari ini. Atas perhatian kita semua disampaikan limpah terima kasih. Bahwa perayaan pesta paroki kita yang biasanya jatuh pada tanggal 29 Juni, kita majukan ke hari Minggu supaya semua orang bisa berkumpul tanggal 27 Juni. Dan karena kita sudah didasar dari keuskupan untuk segera membangun bangunan pastoran dengan catatan uskup tidak datang, cukup pastor paroki meletakkan itu, nanti pemberkatannya baru uskup yang datang. Maka kita satukan dengan pesta paroki kita supaya jelas momennya. Besok lusa anak cucu kita bingung, oh ini pastoran dibangun kapan mulai ya?
Tapi kalau satukan dengan pesta paroki, merasa ingat, oh pesta paroki dulu, tahun sekian. Kita meninggalkan sejarah dan data untuk mempermudah generasi berikut. Karena kita tidak selamanya di sini, tidak selamanya di dunia. Kita sentiasa mempersiapkan generasi berikut supaya mereka gampang untuk mengembangkan atau melakukan sesuatu berdasarkan sejarah yang ada. Nah untuk itu, biasanya kunjungan kami ke Ndrekang itu minggu keempat, itu diganti dengan minggu ketiga. Sehingga minggu keempat kami ada di sini, minggu ketiga ibarat sabda. Mohon Prodekan yang atur pelayanan itu, supaya bertugas minggu keempat itu bertugas pada minggu ketiga. Sekiranya demikian penyampaian saya. Hari ini menurut penanggalan liturgi adalah pewartaan wajib untuk menghormati hati tersuci Santa Maria. Tapi karena kita sudah misa malam minggu, kita doakan saja litani hati tersuci Bunda Maria untuk menghormatinya. Kita persembahkan kepada Bunda Maria perdamaian dunia, perdamaian bangsa-bangsa, perdamaian dalam keluarga kita, perdamaian dalam hati kita. Karena Bunda Maria sendiri meminta di Fatima supaya kita menghormati hati yang Maha Kudus bersama hati Yesus yang Maha Kudus untuk memohonkan damai bagi dunia dan damai untuk semua. Kita juga bisa doakan orang-orang yang kita mau doakan, karena Bunda Maria adalah bunda semua orang. Entah yang masih hidup, yang sakit, atau sudah meninggal, kita serahkan dalam Bunda Maria. Maka mari kita sambil menyerahkan dunia, mohon damai dunia, mohon damai keluarga dan diri kita. Kita hening sejenak, kita sebutkan dalam hati kita orang-orang yang kita membawa kepada Bunda Maria. Kita mendoakan litani Bunda Maria, kita hanya menjawab doakanlah kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tertunggal Maha Kudus Tuhan Yang Maha Esa, kasihanilah kami. Hati tersuci Maria, doa. Hati Maria yang tak bernoda, hati tercinta Putri Bapa di surga, hati tersuci Bunda Allah Putra, hati terpilih mempelai Allah Roh Kudus, hati menajubkan Bunda Sang Pencipta, hati tercinta Bunda Sang Penebus, hati Maria sumber kebijaksanaan, hati Maria cermin keadilan, hati Maria singgasana kerahiman, hati Maria ikhtisar semua orang kudus, hati Maria tabut perjanjian, hati Maria pintu gerbang surga, hati Maria yang sangat mulia, hati Maria yang berkuasa, hati Maria yang setia, hati Maria yang pantas dipuji, hati Maria yang sangat dicintai, hati Maria yang lemah lembut, hati Maria yang rendah hati, hati Maria yang sabar,
Hati Maria yang menderita untuk kita. Hati Maria pelita bagi orang yang tersesat. Hati Maria pengungsian orang yang berdosa. Hati Maria kekuatan bagi orang yang tulus hati. Hati Maria penghibur bagi orang yang menderita. Hati Maria kekuatan dalam godaan. Hati Maria harapan bagi orang yang meninggal dunia. Hati Maria pertolongan dalam segala kesulitan. Hati Maria jaminan atas janji-janji Yesus. Hati Maria kurban bakaran yang sempurna untuk cinta ilahi. Hati Maria kegembiraan untuk semua hati. Hati Maria dimahkotai kemuliaan dan keluhuran. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Hati tersuci Maria, doakanlah kami, supaya kami pantas mencintai hati Yesus dengan segenap hati. Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, Ia telah memenuhi hati Maria yang tak bernoda dengan kerahiman dan kebegahan hati, sehingga hati Yesus putramu dan putra Maria selalu diresapi olehnya. Kami mohon semoga semua orang yang menghormati Santa Maria akan jasanya, memperoleh perasaan dan kecenderungan yang sempurna dan sama dengan hati Yesus menuju kehidupan yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, disertai dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, peranakan kita telah selesai. Marilah kita pergi dan menumbuhkan kerajaan Allah lewat kebenaran-kebenaran.
indah seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon